warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai program sistem manajemen restoran dengan kami yang beranggotakan saya Talita Nazla Zakira dengan NIM 14 dan rekan saya Salawati Syukurama dengan NIM 20. Saya Melia Bustani dengan NIM 15. Saya Zaki Bagi Firmansyah dengan NIM 18. Baik, berikut penjelasan program yang sudah kami buat. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengenalan program dan juga relasi one to one. Program ini mensimulasikan sistem kasir restoran mulai dari pengelolaan menu, pemesanan oleh pelanggan, hingga proses pembayaran. Semua data disimpan dan dikelola di database MySQL yang terhubung langsung dengan kode Python. Kami akan menjelaskan bagaimana relasi antara tabel dalam database tercerminkan di dalam kode Python kami. Ada 3 jenis relasi yang akan kami bahas, yaitu one to many, dan juga many to many. Yang pertama saya jelaskan adalah relasi one to one. Relasi one to one artinya satu record di tabel A hanya berhubungan dengan tepat satu record di tabel B dan begitu juga sebaliknya. Dalam program kami, contoh relasi one to one ada antara tabel meja dan juga tabel status meja. Kata kunci unik pada kolom ID meja di tabel status meja, itulah yang membuat relasi ini menjadi one to one. Satu meja hanya bisa punya satu baris status dan satu status hanya dimiliki oleh satu meja. Ketika kita menambah meja baru, kode Python secara otomatis membuat satu baris di tabel status meja dengan ID meja yang sama. Inilah implementasi one to one dalam kode satu meja yang selalu tepat hanya memiliki status-status. Untuk penjelasan coding berikutnya saya serahkan ke rekan saya yaitu Amel. Baik, terima kasih kepada Nazla. Perkenalkan, saya Amel. Saya akan menjelaskan relasi dari one to many. Nah, relasi dari one to many artinya satu record di tabel A bisa berhubungan dengan banyak record di tabel B. Ini adalah relasi yang sering kali muncul di program kami. Nah, contohnya itu di kategori menu. Satu kategori bisa mempunyai atau memiliki banyak menu, tapi satu menu hanya bisa masuk ke satu kategori, seperti itu. Jadi di sini seperti ini struktur codingan dari tabel yang ada di PHP atau di database. Lalu di Python, relasi ini terlihat saat menampilkan menu. Kita join kedua tabel untuk mendapatkan nama dari kategorinya. Dan seperti ini codingan dari Python-nya atau codingan yang ada di Python. Selanjutnya yaitu ada meja atau pegawai, lalu pesan. Dan satu meja atau satu pegawai bisa melayani banyak pesanan di waktu yang berbeda. Dan seperti ini struktur codingan di exam. Dan selanjutnya di Python saat membuat pesanan kita memasukkan ID meja dan ID pegawai sebagai referensi ke tabel masing-masing, dan berikut juga codingannya. Selanjutnya yaitu satu pesanan menghasilkan tempat satu pembayaran. Namun dari sisi tabel pesanan ia bisa dirujuk oleh tabel pembayaran. Dan ini juga termasuk ke one to many secara terstruktur. Dan ini codingan dari yang ada di Python seperti ini. Jadi one to many di program kami menghubungkan kategori menu, meja ke pesanan, dan pegawai ke pesanan. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Amel. Perkenalkan, nama saya Zaki Bagi Firmansyah, akan menjelaskan relasi many to many. Relasi many to many artinya satu record di tabel A bisa berhubungan dengan banyak record di tabel B dan sebaliknya. Relasi ini tidak bisa langsung dibuat di database, harus menggunakan tabel perantara. Contoh pesanan menu melalui detail pesanan. Dalam program kami, relasi many to many terjadi antara tabel pesanan dan tabel menu. Satu pesanan bisa berisi banyak menu. Satu menu bisa muncul di banyak pesanan. Untuk menangani ini, kami menggunakan tabel perantara bernama detail pesanan.
Ini contohnya. Tabel detail pesanan adalah table junction. Ia menyimpan kombinasi ID pesanan dan ID menu, sehingga satu pesanan bisa punya banyak baris atau banyak menu, dan satu menu bisa muncul di banyak baris berbeda atau banyak pesanan. Implementasi di Python. Saat pelanggan memesan, kita bisa terus menambahkan menu ke pesanan yang sama. Ini contoh codingannya. Dan saat pembayaran, kita join table detail pesanan dengan menu untuk menghitung total semua item. Query ini menelusuri relasi many to many dari pesanan ke detail pesanan, lalu ke menu untuk menjumlahkan harga semua item yang dipesan. Baik, saya serahkan ke rekan saya. Baik, setelah mendengarkan semua penjelasan dari teman-teman saya di sini akan menjelaskan bagaimana keseluruhan program ini bekerja dari awal hingga akhir. Jadi yang pertama itu kita perlu koneksi ke database. Jadi program ini dimulai dengan menghubungkan Python ke MySQL menggunakan library MySQL connector. Terus satu koneksi ini digunakan sepanjang program untuk semua operasi database-nya. Terus yang kedua itu kita buat alur pemesanan. Jadi alur utama program terdiri dari 3 langkah berurutan. Jadi langkah pertama itu kita buat pesanan dengan mengklik menu 7 gitu kan. Terus itu kasir pilih meja kosong dan memasukkan ID pegawai. Sistem mencatat pesanan baru di tabel pesanan dan mengubah status meja menjadi terisi di tabel status meja. Terus langkah kedua kita tambahkan menu ke pesanan, menu 8. Terus kasir pilih menu dan jumlahnya. Jadi ini bisa berkali-kali. Jadi setiap pilihan disimpan ke tabel detail pesanan dengan subtotalnya. Terus itu langkah ketiga atau yang terakhir, ini bayar pesanan di menu ke-9. Jadi total dihitung otomatis dari detail pesanan. Jadi setelah pembayaran, status pesanan berubah jadi sudah dibayar dan status meja kembali jadi kosong. Terus yang ketiga itu menu tambahan. Jadi selain alur pemesanan, program juga menyediakan menu untuk mengelola data master. Jadi kayak tambah kategori, tambah menu baru, tambah meja, tambah pegawai. Jadi semua perubahannya itu langsung tersimpan ke database. Terus yang keempat, loop utama program. Jadi seluruh program berjalan di dalam while true. Artinya program terus aktif menunggu input kasir dan baru berhenti ketika kasir memilih menu 0 atau keluar. Jadi secara keseluruhan program kami menerapkan ketiga jenis relasi database. Jadi seperti yang dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Jadi ketiga relasi ini tidak hanya ada di struktur database, tapi juga tercermin langsung di setiap fungsi Python yang kami tulis. Itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, itu dia penjelasan mengenai program sistem manajemen restoran yang sudah kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.